Orang tua. Gede bilangan kasih. Kasih ya bilang. Mejanya dipindah ndi kuwi? Yang ten sangkris iki Romo. Enteng ya? Wah, anteng. Era enteng ke. Nah, ini kira rasanya nyanyi. Ora itu Mas. Digeser kono wae. Iya, awal kakine dikek metu salah sisi kaki. Ya, terus. Kita Mas. Ya, oke. Anu wis iki. Kaki. Halo. Oke. Wis ngene wae iki sing harus ki. Para saudara-saudari, tadi kita melihat meja yang berat menjadi lebih ringan saat diangkat oleh beberapa orang ya bersama-sama. Apa yang dapat kita jadikan cermin dari aktivitas pemindahan meja tadi bagi kehidupan kita? Saya rasa kita semua mengerti ya, bahwa barang seberat apapun akan menjadi lebih ringan jika diangkat bersama-sama. Hal ini pun juga berlaku dalam perjalanan hidup kita. Segala hal yang dijalani atau dihadapi bersama-sama pasti akan menjadi lebih ringan daripada dijalani atau dihadapi seorang diri. Kita semua memahami hal ini, bahwa sesuatu yang berat akan menjadi lebih ringan saat diangkatnya bersama-sama. Namun kita juga sadari ya, masih banyak orang yang tetap memilih sendirian ya di dalam menjalani atau menghadapi situasi persoalan ataupun ya beban dalam hidupnya. Nah, yang saya maksud di sini sebagai suatu persoalan atau beban hidup adalah beban atau persoalan yang bukan bersifat material ya, ataupun ekonomi ataupun finansial, tapi lebih pikiran, kemudian batin, perasaan, kejiwaan, dan juga ya rohani. Nah, beban yang bersifat seperti ini ya dapat berdampak ya lebih buruk dan sifatnya bisa berkepanjangan ya daripada beban yang tadi bersifat material, finansial. Tidak sedikit kan mereka yang menanggung beban seperti itu sendirian ya dalam waktu yang panjang ya, yang lama, ya mereka mengalami depresi. Dan juga ada yang skrupel, ya yaitu dihantui oleh rasa bersalah atau berdosa yang besar, padahal sebenarnya tidak. Nah,
perwujudan depresi ini pun bermacam-macam. Ya. Misalnya saja, kemudian menjadi seorang itu mengurung diri, dia di kamar terus, tidak mau bertemu dengan siapa-siapa, bahkan dia merasa cemas khawatir saat bertemu dengan orang lain, bahkan panik jika bertemu dengan banyak orang, ya ataupun juga berhalusinasi, hal-hal yang menakutkan, ya dan lain-lain ya, bentuk-bentuk dari depresi itu. Nah, itu semua terjadi salah satunya karena beban yang ada dalam dirinya dia angkat sendiri. Sehingga terasa berat, ya jadinya tidak kuat. Oleh karena itu ya saya menyarankan bagi siapapun juga untuk mempunyai seseorang yang bisa diajak ya untuk berbicara, entah itu orang yang dituakan atau teman, sahabat, atau juga pembimbing rohani yang kita rasa cocok, sreg, dapat dipercaya, ya untuk kita jadikan tempat bagi kita untuk mencurahkan ya apa yang ada di hati kita, perasaan-perasaan kita, keluh kesah kita. Ya tidak harus orang tersebut memberikan solusi ya, tapi cukup kita didengarkan, ya cukup kita bisa diterima ya dengan baik dengan segala keluh kesah yang kita sampaikan, dan tentunya ya orang tersebut ya sungguh kita percaya tidak menyebarkan apa yang telah kita ceritakan ini, istilahnya ya tidak ember ya ke sana kemari. Nah, ini semua memang kita perlukan dalam hidup kita ini. Ya, sebab saya rasa memang ya kita perlu ada tempat untuk mencurahkan ya segala pikiran, persoalan, perasaan yang membebani ya diri kita ini. Ya walaupun persoalan yang kita hadapi itu ya belum terpecahkan atau tidak terpecahkan, namun setidak-tidaknya ya ada orang lain yang bersedia mendengarkan, dan itu pasti ya kita rasakan cukup membantu ya untuk bisa sedikit meringankan ya beban yang kita alami, kita rasakan itu, dan pasti akan berdampak positif ya bagi langkah hidup kita selanjutnya. Ya ibarat meja yang berat tadi ya menjadi lebih ringan karena diangkat tidak seorang diri, tapi ada orang lain ya yang ikut membantu mengangkat meja tersebut. Berkat Tuhan.